Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi terkait dengan sorting atau pengurutan. Ya, jadi ada beberapa metode di sini. Ada beberapa algoritma pengurutan di sini, seperti bubble sort, selection sort, inserted sort, dan quick sort. Tapi mungkin tidak semua kita akan bahas. Jadi ada beberapa yang hanya beberapa kita akan bahas, dan langsung kita lihat implementasinya dalam bentuk kode program menggunakan bahasa pemrograman C. Nah, jadi langsung saja. Jadi pengurutan data ini merupakan hal yang penting. Jadi salah satu hal yang penting dalam struktur data. Ya, jadi kenapa? Karena ini terkait dengan menampilkan data, ya, dan mungkin juga akan terkait dengan efisiensi dalam pemanggilan data. Ya. Nah, jadi kan lebih enak memanggil, atau lebih mudah, lebih efektif kita memanggil data atau ingin menampilkan data kalau datanya sudah terurut dibandingkan dengan data yang tidak terurut. Nah, pengurutan data dalam struktur data sangat penting, dan data yang bertipe, baik itu yang bertipe numerik atau dalam bentuk angka, maupun yang bertipe karakter, misalnya char atau string. Nah, pengurutan data dilakukan, ada dua macam cara yang bisa kita lakukan dalam melakukan pengurutan data. Ada yang pengurutan secara ascending, ya, atau pengurutan dari bawah ke atas, atau secara descending, ya, atau pengurutan dari atas atau dari terbesar ke terkecil. Jadi kalau ascending, pengurutan dari terkecil ke terbesar. Kemudian descending itu sebaliknya, ya. Nah, kemudian kita bisa lihat contohnya ada di bawah. Jadi data acak misalnya, ya. Jadi data acak 5, 6, 8, 1, 3, 2, 5, 10. Kalau kita mengurutkan secara ascending, maka dia akan mengurutkan mulai dari 1, 3, 5, 6, dan seterusnya. Sedangkan untuk descending dia akan memulai dari angka yang terbesar sampai dengan angka yang terkecil. Nah, pengurutan atau sorting, ya, dalam proses menyusun kembali data yang sebelumnya telah disusun dengan suatu pola sehingga tersusun secara teratur menurut aturan tertentu. Jadi apakah kita ingin menyusunnya secara ascending atau menyusunnya secara descending, ya, tergantung kebutuhan tentunya. Nah, kemudian jadi ada beberapa algoritma pengurutan yang bisa kita gunakan. Ada bubble sort, ya, ada selection sort, ya. Nah, kemudian ada inserted sort dan quick sort, maupun menggunakan cell sort. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas pengurutan dengan algoritma bubble sort, ya. Dimana di sini untuk bubble sort pengurutannya itu berdasarkan pada perbandingan. Jadi data-data atau angka-angka yang ada di dalam data-data kita itu dibandingkan satu sama lain untuk mencari nilai yang terkecil. Jadi kalau misalnya didapatkan nilai yang terkecil, maka kita akan menukarnya dengan yang terbesar sampai dengan nilai terkecil tersebut itu akan berada di bagian paling depan. Nah, jadi dalam menggunakan bubble sort, ya,
menggunakan bubble sort, ini yang dalam pengurutan kita biasa membuat atau menggunakan fungsi tukar, ya, fungsi tukar dua buah data. Jadi mungkin ini biasa kita dapatkan di awal-awal perkuliahan algoritma pemrograman. Biasa kita dipertemukan dengan bagaimana caranya kita menukar isi dua buah gelas. Jadi masing-masing gelas ini memiliki isi, misalnya gelas A misalnya memiliki kopi, gelas B itu memiliki susu misalnya. Nah, kita ingin tukar isinya. Kalau kita lihat di sini fungsi tukar, ya ini adalah fungsi. Jadi nama fungsinya adalah tukar. Nah, di sini sama halnya dengan kalau kita ingin menukar kopi dengan susu tadi. Jadi harus ada satu wadah, di mana wadah ini nanti akan menampung apakah menampung kopi dulu atau menampung susu dulu, kemudian nanti ditukarkan isinya. Ya, seperti itu. Jadi kalau kita lihat di sini di fungsi tukar juga modelnya seperti itu. Jadi ada 3 variabel, di mana itu variabel T, ya, kemudian variabel A dan variabel B. Nah, kita bisa lihat di sini variabel A. Jadi isi dari variabel A akan ditampung oleh variabel T dulu. Ya, jadi variabel T menampung isi dari variabel A terlebih dahulu. Kemudian variabel A menampung isi dari variabel B. Kemudian nanti variabel B akan diisi, karena variabel B sudah dimasukkan dalam variabel A, maka isi dari variabel B akan diisi dengan isi dari variabel T. Maka di sini sudah tertukar, ya. Jadi fungsi menukar dua buah data, ya. Nah, ini yang kita gunakan nanti dalam implementasi, ya, atau melakukan pertukaran data guna untuk mengurutkan data dengan menggunakan algoritma bubble sort. Nah, metode bubble sort ini dikatakan sebagai metode sorting termudah, ya. Jadi bubble sort ini dikatakan sebagai bubble sort yang paling mudah. Jadi kenapa diberi nama bubble sort? Karena proses pengurutannya itu secara berangsur-angsur. Memang beberapa sesuai iterasi yang terjadi itu didasarkan pada jumlah atau banyaknya data yang kita ingin urutkan. Jadi berangsur-angsur berpindah, ya, ke posisi yang tepat, ya, sesuai dengan urutan semestinya. Ya, seperti gelembung yang keluar dari sebuah gelas bersoda, ya. Kita bisa lihat di sini misalnya, ya. Nah, ini seperti ini kira-kira ilustrasinya, ya. Ini akan pelan-pelan akan terurut. Jadi bubble sort mengurutkan data dengan cara membandingkan elemen yang sekarang maksudnya yang sekarang diperiksa dengan elemen berikutnya. Jadi kalau misalnya lebih kecil, maka elemen yang sekarang itu akan ditukar posisinya dengan elemen yang berikutnya. Tapi kalau lebih besar ternyata yang diperiksa sekarang, itu tidak akan dilakukan pertukaran data, ya. Nah, kita bisa lihat jadi kira-kira seperti ini, ya, pengurutan secara ascending. Jika elemen sekarang lebih besar, ya, jadi lebih besar dari elemen berikutnya, ya, maka elemen berikutnya maka kedua elemen tersebut ditukar, ya. Kita bisa lihat nanti ilustrasinya. Jadi kalau misalnya elemen sekarang lebih besar dibandingkan dengan yang ada di depannya, maka dia akan dilakukan kalau sekarang lebih besar dengan elemen berikutnya, maka dilakukan pertukaran. Jadi sedangkan kebalikan dari descending. Jadi yang tadi itu adalah model ascending. Nah, algoritma ini seolah-olah menggeser satu persatu elemen dari kanan ke kiri atau sebaliknya, tergantung dari
model pengurutan yang kita gunakan, apakah ascending atau menggunakan descending, ya. Jadi ketika satu proses telah selesai, maka bubble sort akan mengulangi proses, ya, mengulangi proses, demikian seterusnya sampai iterasi sebanyak n-1. Jadi perulangan terjadi, ya, perulangan terjadi atau iterasi terjadi sebanyak jumlah data yang ada di dalam yang akan kita urutkan. Nah, kapan berhentinya? Bubble sort berhenti jika seluruh array, jadi seluruh data di dalam array. Jadi yang biasa kita gunakan untuk bubble sort itu biasanya kita menggunakan array. Jadi bubble sort berhenti jika seluruh data di dalam array semuanya telah diperiksa, ya, dan apabila tidak ada pertukaran lagi, ya. Jadi jadi kalau sudah diperiksa semua dan tidak ada lagi pertukaran, maka algoritma bubble sort itu akan berhenti. Nah, ilustrasinya seperti ini, ya. Jadi misalnya di proses 1 ada data, jadi datanya ini, data awalnya adalah 22, 10, 15, 3, 8, 2. Nah, kemudian kita mulai dari belakang, ya, dimulai dari belakang. 2 dibandingkan dengan 8, ya. 2 dibandingkan dengan 8. Berarti 2 dengan 8 harus bertukar karena 2 lebih kecil dibandingkan dengan 8, ya. Nah, maka posisi 8 itu berada pada posisi terakhir. Posisi angka 2, ya, angka 2 akan bergeser ke depan menempati posisi 8 yang ditempati 8 sebelumnya. Kemudian 2 akan dibandingkan dengan 3. Nah, 3 masih lebih besar dibandingkan dengan 2, maka ini akan terjadi pertukaran, ya, akan terjadi pertukaran. Kemudian 2 dibandingkan dengan 15, akan terjadi pertukaran, dan seterusnya sampai dengan pada posisi yang pertama. Ternyata 2 yang paling kecil di dalam deretan angka tersebut, ya, dalam data tersebut 2 yang paling kecil, makanya 2 berada pada posisi yang paling depan. Ini adalah iterasi yang pertama atau perulangan yang pertama. Nah, perulangan yang kedua, ya, maka ini adalah data yang terbaru susunannya. Jadi 2, 22, 10, 15, 3, 8. Nah, dibandingkan 3 dengan 8, dibandingkan, ya, 8 dan 3 dibandingkan. Ternyata 8 masih lebih besar dibandingkan 3. Jadi posisinya 3 kan sudah betul karena dia lebih besar, dia lebih kecil dibandingkan dengan 8. Maka di sini tidak terjadi pertukaran, ya. Kemudian 3 dibandingkan dengan 15. Karena 15 lebih besar dibandingkan dengan 3, maka terjadi pertukaran. Jadi 3 menempati posisi dari 15 tadi, dan begitu juga sebaliknya, 15 menempati posisi 3. Kemudian 3 dibandingkan lagi dengan angka 10. Ya, ternyata lebih besar 10. Kemudian seterusnya sampai pada posisi ke-2. Jadi 3 berada pada deret yang artinya posisi yang kedua di dalam data tersebut. Ya, jadi tidak dibandingkan lagi dengan 2, ya. Jadi 3 tidak perlu lagi dibandingkan dengan 2 karena sebelumnya kan sudah pernah dibandingkan, ya. Karena tadi di iterasi pertama kan sudah dibandingkan 3 dengan 2. Jadi tidak perlu lagi dibandingkan. Jadi berhenti di sini, selesai perulangannya atau selesai iterasi yang kedua. Nah, iterasi yang ketiga ini adalah posisi data sekarang. 2, 3, 22, 10, 15, 8. Nah, kemudian 15 dan 8 dibandingkan. Nah, terjadi pertukaran karena 8 lebih kecil dibandingkan dengan 15, terjadi pertukaran di sini. Kemudian 8 dengan 10 terjadi pertukaran, kemudian 8 dan 22 terjadi pertukaran.
dan 8 dengan 3 tidak perlu lagi dibandingkan karena tadi sudah dibandingkan. Maka posisi selanjutnya adalah 2, 3, 8, 22, 10 dan 15. 15 dibandingkan dengan 10. Ya, ini tidak terjadi perubahan. Ya, tidak terjadi perubahan. 10 dibandingkan dengan 22. Nah, ini terjadi perubahan karena 10 lebih kecil dibandingkan dengan 22. Nah, selesai sampai di sini ya. 10 tidak dibandingkan lagi dengan 8 karena tadi sudah dibandingkan. Nah, masuk pada iterasi yang terakhir. Jadi 22 dibandingkan dengan 15. Nah, karena 22 lebih besar, maka posisinya ada di bagian paling belakang. 15 maju. Nah, selesai pada maka posisi terakhir pengurutan itu adalah 2, 3, 8, 10, 15, 22. Maka datanya sekarang sudah terurut ya. Nah, data sekarang sudah terurut. Jadi apabila dari penjelasan saya, dari ilustrasi yang saya jelaskan tadi itu ada yang kurang dipahami, silahkan berikan pertanyaan di forum diskusi ya. Di forum diskusi kita sudah saya buat ya, sudah saya buatkan di situ, silahkan masukkan pertanyaan ya. Jadi bukan hanya saya yang boleh menjawab, bisa saja teman-teman yang lain yang paham ya, teman-teman yang lain yang paham itu bisa menjawab. Dan saya sudah sampaikan di dalam penjelasan dari forum diskusi kita di situ bahwa akan ada penilaian khusus bagi mahasiswa yang menanggapi pertanyaan temannya maupun yang memberikan pertanyaan. Insya Allah akan ada penilaian khusus dari situ. Nah, ini adalah contoh ya, fungsi dari bubble sort ya. Jadi fungsi dari bubble sort. Jadi di sini kita bisa lihat ya, data di sini ya adalah array dengan tipe data integer. Jadi ini adalah array di mana di sini bisa menampung beberapa data ya. Nah, di sini kita menggunakan perulangan di dalam perulangan. Istilahnya kalau masih ingat dulu di mata kuliah pemrograman dan algoritma dan pemrograman, kita mengistilahkan perulangan yang bersarang atau perulangan di dalam perulangan. Jadi di sini sama halnya dengan ilustrasi yang tadi. Kalau data yang kita periksa ternyata lebih kecil dibandingkan data yang ada di depannya, maka dilakukan pertukaran. Tapi kalau tidak atau sebaliknya, maka tidak dilakukan apa-apa atau pertukaran tidak dilakukan. Ini untuk ascending ya. Jadi ini untuk ascending. Kalau descending akan model seperti ini ya, versi yang kedua. Nah, baik, sekarang kita lanjut di bagian contoh programnya, kode program ya. Jadi silahkan nanti ini di uji di komputernya masing-masing ya. Ini sebagai praktikum juga. Dan seingat saya, ini saya coba lihat dulu apakah ada kalam. Saya coba buka kalam. Seingat saya untuk ini ada tugas yang saya berikan, seingat saya ya. Oke. Bentar. Oke, saya coba lihat misalnya di data kelas A4. Untuk sorting, oh ya, di sini sudah ada forum diskusi, silakan ditanyakan ya, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Jadi masuk di forum diskusi ya, masuk di forum diskusi dan silakan masukkan pertanyaan atau bisa menanggapi pertanyaan dari teman-temannya. Nah, sekarang kita lihat contoh programnya ya.
Jadi contoh programnya. Misalnya di sini saya membuat satu array ya dengan tipe data integer yang menampung 10 data. Jadi data di sini yang saya inputkan ini acak ya. Jadi datanya 8, 10, 5, 3 dalam artian bahwa ini tidak terurut ya. Jadi ini tidak terurut. Nah, kemudian ya di sini ada variabel n dengan nilai 10, maksudnya adalah nanti saya akan gunakan untuk perulangan. Tapi ini boleh saja kita tidak menggunakan, langsung saja nanti di perulangan sini langsung saja nilai 10 boleh. Tapi di sini saya menggunakan lagi satu variabel yang disebut dengan variabel TMP. Ya, TMP nanti akan saya gunakan sebagai penampung data ya. Sebagai penampung data. Kalau di sini tadi yang fungsi tukar data yang dijadikan sebagai penampung data itu adalah variabel T. Jadi di sini adalah variabel T, sedangkan yang saya gunakan adalah variabel TMP ya. Jadi variabel TMP. Nah, baik, di sini kalau Anda perhatikan kembali ya, fungsi dari bubble sort ini sama dengan yang saya gunakan, cuma perbedaannya itu ada di menukar datanya. Kalau di sini ya, di slide ini langsung menggunakan fungsi tukar yang sudah dibuat sebelumnya, sedangkan saya di sini tidak menggunakan fungsi ya, tidak menggunakan fungsi. Jadi langsung pada saat saya menggunakan bubble sort, jadi bubble sortnya itu dimulai dari sini ya, mulai dari sini sampai di sini. Jadi kalau di slide sebelumnya menggunakan fungsi tukar data ya. Jadi fungsi tukar data, ini adalah fungsi tukar datanya. Jadi TMP sama dengan data Y, data Y sama dengan data Y-1, data Y-1 sama dengan TMP. Nah, ini adalah pertukarannya ya. Nah, kita bisa lihat di sini perulangan yang kita gunakan ada dua ya. Perulangan yang kita gunakan adalah dua ya. Jadi X sama dengan 1 sampai dengan N atau N-1 sebenarnya ini. Jadi tidak sampai dengan N, artinya lebih kecil dari N ya. Kemudian Y sama dengan N-1 ya, N-1 N-1 dikurang N-1 sampai dengan Y lebih besar atau sama dengan X. Jadi kalau misalnya X-nya 1 ya, X-nya 1 berarti di sini N-nya ya, N-nya kan 10, berarti nilai Y yang pertama adalah 9 ya, 9 sampai dengan 1 ya. Jadi sampai dengan 1. Nah, Y yang pertama berarti kan indeks ini yang dibandingkan ya, Y yang pertama adalah indeks ke-9. Berarti Y yang pertama indeks ke-9 berarti kan 9 yang angka 9 ini ya. Angka 9. Nah, kemudian apakah Y ke-9 atau indeks ke-9 lebih kecil ya dibandingkan dengan Y ya, Y atau data dengan indeks ke-8. Jadi 9 dibandingkan dengan 13. Jadi kalau lebih kecil 9 dan 13 berarti ada pertukaran data di mana indeks ke-9 yaitu 9, indeks ke-9 akan dimasukkan dalam variabel TMP. Kemudian ya 13 akan berpindah ke posisinya angka 9 tadi yaitu indeks ke-9. Jadi 13 akan berpindah ke posisi 9, sedangkan 9 akan berpindah ke posisinya 13. Jadi sudah terjadi pertukaran. Akan seperti itu terus sampai dengan angka ke-8. Itu untuk iterasi yang pertama ya, untuk iterasi yang pertama.
Untuk iterasi yang kedua, ya, untuk perulangan yang kedua atau iterasi yang kedua, maka n di sini, n itu mulai dari 9 sampai dengan indeks yang kedua, ya, sampai dengan indeks yang kedua. Berarti mulai dari posisi indeks ke-9 sampai dengan posisi indeks yang 1, ya, akan seperti terus sampai selesai perulangan, ya, sampai dengan selesai perulangan. Jadi saya harapkan ini diuji coba di rumahnya, ya, uji coba di laptopnya masing-masing atau komputernya masing-masing. Kemudian kalau kurang dipahami, silahkan ditanyakan di forum diskusi kita. Nah, ini adalah perintah untuk menampilkan hasil pengurutan. Sekarang kita bisa lihat, ya, kita lihat hasilnya. Kita lihat hasil dari pengurutan dengan menggunakan algoritma bubble sort. Kenapa belum muncul? Ya, oke, kita lihat sekarang hasilnya. Nah, di atas data yang belum diurutkan 8, 10 seperti yang tadi yang sebelumnya. Ya, kemudian data setelah diurutkan di sini 2, 3, ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Nah, di sini datanya sudah terurut, ya. Datanya sudah terurut. Nah, bagaimana kalau menggunakan descending? Nah, kita lihat lagi kalau descending itu bagaimana modelnya. Nah, sekarang kita lihat descending, ya. 1 sampai dengan 6. Oke. J 0 sampai dengan n, J lebih kecil dari n. Oke. Nah, jadi bisa kita gunakan seperti ini, ya, kalau kita descending. Jadi kalau descendingnya, ya, 1 sampai dengan n, ya, anggap n itu adalah 6 tadi, penggantinya kita ganti menjadi n. Kemudian j-nya atau y-nya 0, ya, berarti di sini 0 sampai dengan n min i, berarti di sini lebih kecil, ya, lebih kecil dari n dikurangi x. Oke. Kemudian y plus plus. Nah, kemudian j plus 1 lebih besar, j plus 1. Apa yang kita lakukan? Kemudian data j. Oke, berarti di sini j plus 1 di sini. Nah, sekarang kita lihat apakah terurut secara descending. Ternyata tidak, ya. Terurut secara descending. Kita coba ikuti yang tadi. Lebih kecil 1, ini lebih kecil dari 10. Oke. Ini 0, ini lebih kecil dari 10 minus j plus 1. N
setelah diurutkan. Baik, saya coba, saya ganti saja lebih besar ya. Sekarang kita coba lihat hasilnya. Nah, ini yang menggunakan konsep atau pengurutan secara descending. Jadi di sini 8, 10, 5, 3, 2, 12, 13, 9 ya. Di sini 13, 12, 10 dan seterusnya. Nah, ini kalau kita menggunakan descending. Jadi cukup sebenarnya operator lebih besarnya dari lebih kecil tadi kita rubah menjadi lebih besar. Baik, saya perlihatkan secara lengkap kode programnya supaya ini bisa diuji coba ya di laptopnya atau di komputernya masing-masing ya. Jadi saya akhiri ya, saya rasa cukup dulu. Nanti kita akan lanjutkan untuk algoritma sorting yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.